Bapa Tunggilan. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita masuk ke dalam hadirat Tuhan dengan penuh sukacita. Mari kita awali ibadah minggu hari ini dengan kita pujikan Kidung Jemaat nomor 15, bait 1 dan 2. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita masuk dalam ibadah kita dengan penuh ungkapan syukur. Mari bersama-sama mengambil saat teduh dan biarlah kita mengakui bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi dan yang kasih setianya kekal untuk selama-lamanya kepada semua umat kepunyaannya. Damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus Sang Putra beserta saudara-saudara sekalian. Amin. Jemaat dipersilahkan untuk duduk. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi tema ibadah kita pada hari ini terambil dalam Roma pasal 6, 5-8. Roma pasal 6, 5-8 demikianlah bunyi firman Tuhan. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi, jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Demikianlah Bapak, Ibu, dan Saudara juga anak-anak yang terkasih tema ibadah ini yang menyatakan bahwa sesungguhnya jikalau Kristus telah mati untuk kita, maka kita pun seharusnya juga sudah mati meninggalkan kebiasaan-kebiasaan lama kita. Akan tetapi yang menjadi sebuah pertanyaan dan perenungan bagi kita, sudahkah kita benar-benar menghayati pengorbanan Kristus dengan penuh syukur dan menghayatinya dengan perbuatan serta sikap yang nyata di dalam kehidupan kita? Untuk itu, marilah di hari Minggu yang indah ini bersama-sama kita juga mengungkapkan penyesalan dan pertobatan kita atas semua dosa dan kesalahan kita. Bersama-sama mari kita masuk di dalam doa pertobatan. Mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, Allah yang telah berkarya dalam kehidupan kami, Allah yang telah mati dan bangkit, serta menang atas kuasa maut. Terima kasih ya Tuhan, karena bersama-sama dengan kebangkitan-Mu, Engkau sebenarnya juga membawa kami bangkit dan menerima kasih karunia. Akan tetapi ego kami dan keinginan kami untuk menuruti segala sesuatu yang kami inginkan seringkali membawa kami jatuh dalam dosa. Kami manusia yang rapuh karena kami sering lupa akan firman-Mu. Maka ya Tuhan, kami datang dengan kerendahan hati
Hapuskanlah segala kesalahan dan pelanggaran kami, sehingga kami menjadi anak-Mu yang ditahirkan oleh karena kuasa-Mu. Bebaskanlah kami dari belenggu dosa, karena kepada-Mu saja kami berharap. Syukur kepada-Mu ya Tuhan. Amin. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Kepada setiap kita yang telah mengakui segala dosa dan kesalahan kita, maka telah tersedia bagi kita berita anugerah yang menjadi berita sukacita atas pengampunan dosa kita. Adapun berita anugerah kita pada hari ini terambil dalam Yohanes 10, 27 sampai dengan 30. Yohanes 10, 27 sampai 30, demikianlah bunyi firman Tuhan. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapa-Ku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Demikianlah berita anugerah bagi kita pada pagi hari ini. Jemaat dipersilahkan untuk duduk kembali. Mari kita menyambut berita anugerah ini dengan kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 23, bait yang pertama dan yang kedua. Allah Bapa di surga Maha Tinggi, puji sembah dan syukur bagimu. Maha besar mulia nama-Mu, dan kuasa-Mu kekal selamanya. Aku berlutut dan doaku panjatkan, ku bertelut memohon rahmat-Mu. Ampunilah segala dosaku, dan limpahkanlah berkat anugerah. Jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Allah yang bertahta di kerajaan surga yang mulia, terima kasih Tuhan karena pada minggu hari ini kami bersama-sama bisa melaksanakan ibadah. Kiranya Tuhan selalu menyertai kami semuanya. Dan sebentar lagi kami akan membaca serta merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan mengurapi kami semuanya, sehingga firman-Mu menjadi penerang bagi hidup kami, dan dapat kami jadikan pedoman di dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan, kami juga mendoakan kepada Bapak Pendeta yang akan menyampaikan firman-Mu. Kiranya Engkau mengurapinya, sehingga apa yang beliau sampaikan semuanya seturut atas kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah, kami siap untuk mendengarkan. Haleluya, amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, bacaan minggu pada pagi hari ini terambil dari Matius 10 ayat 24 sampai dengan 39. Demikian firman Tuhan. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba
jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Jadi, janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang, dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritahukanlah itu di atas atap rumah. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam mereka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor duit, namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepala pun terhitung semuanya. Sebab itu, janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakui di depan Bapa-Ku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di surga. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang, sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anak laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salib dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara, bagaimana kabar Bapak Ibu dan Saudara juga anak-anak sekalian? Semoga kita senantiasa bersuka cita dan selalu berpengharapan di tengah pandemi ini. Biarlah senantiasa hanya Tuhanlah yang menjadi sumber kekuatan kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, hari-hari ini adalah hari yang dijadikan Tuhan. Dan mari kita yakin bahwa setiap hari adalah hari di mana Tuhan juga selalu berkarya. Dalam situasi terakhir-terakhir ini, kita sebetulnya sedang diajak untuk bersama-sama belajar. Di antaranya, belajar menerima kenyataan, belajar menerima situasi yang mungkin tidak membuat kita nyaman, bahkan dalam wacana kenormalan baru atau new normal, ada banyak hal yang perlu kita pelajari dan perlu kita sesuaikan sampai pada akhirnya kita boleh menata kembali aspek-aspek kehidupan yang selama ini perlu penyesuaian karena adanya pandemi. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih juga anak-anak sekalian, bacaan kita pada hari ini adalah
sebuah bacaan yang merupakan kelanjutan dari kisah pemanggilan dan pengutusan murid Tuhan Yesus untuk berkarya bersama Tuhan Yesus. Dalam bacaan kita hari ini, kita melihat bersama-sama bahwa Yesus memberikan penekanan-penekanan tentang bagaimana seharusnya seorang murid harus bertindak. Dalam hal ini, kemudian Yesus nampak memberi penekanan bahwa para murid setidak-tidaknya harus meneladan gurunya dalam hal menjalankan laku hidupnya. Seorang murid yang sudah dibekali oleh gurunya setidaknya ya meniru apa yang sudah diteladankan oleh gurunya. Maka jika dalam teladan yang diberikan Yesus mengerjakan panggilan dan karyanya dengan penuh setia dan taat serta komitmen yang kuat, maka dalam menanggapi panggilan sebagai murid Kristus, para murid juga diajak untuk berkarya dan berperan aktif, mewujudkan sifat-sifat yang sudah diteladankan oleh Tuhan Yesus, dan kemudian membuat karya dan pelayanan itu menjadi nyata, benar-benar dirasakan oleh sesama manusia. Jemaat yang terkasih, memang masa belajar itu adalah masa yang gampang-gampang susah untuk dilakukan. Ketika kita melakukannya dengan hati yang senang, dengan penuh sukacita, maka proses belajar itu pun juga akan menyenangkan. Tetapi kalau kita ketika diajak belajar saja sudah ogah-ogahan dan sudah memiliki dasar rasa malas, maka proses belajar itu juga akan menjadi sebuah proses yang menjengkelkan atau tidak membuat kita menjadi nyaman. Nah, jemaat yang terkasih, hari ini kita diajak untuk senantiasa mau belajar, untuk membentuk diri menjadi rekan sekerja Allah. Dalam bagian bacaan kita pada hari ini juga kita dapat melihat bahwa dalam perjalanan menapaki karya dan panggilan berjalan bersama Kristus, akan ada banyak kuasa yang dapat melemahkan kita dan membuat kita menjadi goyah. Jadi bahkan banyak pengaruh-pengaruh yang kalau kita tidak selalu tegas dan tidak berpegang kepada Tuhan, maka pengaruh-pengaruh itu akan menggoyahkan kita. Namun firman Tuhan hari ini mengingatkan kita supaya kita benar-benar mau melihat secara lebih mendalam dan yakin bahwa tidak ada kuasa yang dapat menandingi kuasa Allah. Keteguhan jiwa dan keyakinan akan kuasa dan otoritas Allah sebetulnya dapat membuat kita menerima janji perlindungan yang diberikan oleh Allah. Kalau kita tidak memegang apa yang sudah dijanjikan Allah dan tidak yakin akan kuasa yang dimiliki Allah, maka kita dapat kehilangan pengharapan dan kesempatan untuk merasakan karya Allah di dalam kehidupan kita. Maka Bapak Ibu Saudara juga anak-anak yang terkasih, marilah di dalam kehidupan kita, apapun yang kita hadapi dan apapun yang menjadi persoalan dan permasalahan hidup kita, kita senantiasa yakin bahwa kita adalah anak-anak Allah yang sedang diutus. Namanya utusan pasti memiliki banyak halangan dan rintangan, tetapi kita diajak untuk terus belajar dan yakin pada penyertaan Allah yang mengutus kita. Di bagian terakhir dari bacaan kita juga diajak untuk melihat dan mencari makna di mana
Di sini ditekankan bahwa kita harus memprioritaskan Allah. Kita diajak untuk memelihara kesetiaan dan ketaatan seperti halnya Yesus yang dengan setia memelihara ketaatan dan kesetiaannya sampai karyanya diteruskan kepada kita. Maka Bapak, Ibu, dan Saudara, kita pun juga diajak untuk memprioritaskan pekerjaan Allah. Kita diajak untuk mengutamakan Kristus di dalam setiap laku kehidupan kita. Apapun yang kita hadapi, apapun yang kita alami, biarlah Kristus yang menjadi penopang dan pengharapan utama kita. Jangan sampai kuasa-kuasa jahat dan jangan sampai keinginan dan ego kita sendiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dari perikop ini kita sebetulnya diajak untuk belajar 3 hal penting. Yang pertama, marilah kita belajar menjadi pengikut Kristus yang mau meneladan apa yang dilakukan oleh Yesus. Teladan kasih, teladan pengorbanannya, kepeduliannya kepada sesama, mau berkorban bagi sesama. Marilah itu kita teladani. Kita diajak untuk terus belajar, gagal, bangkit, belajar, begitu seterusnya sampai kita benar-benar dapat melakukan apa yang terbaik untuk Allah. Dan yang kedua, kita juga diajak untuk setia. Setia dan tunduk dan takut hanya kepada Allah. Karena tidak ada kuasa lain yang lebih besar yang dapat menandingi kuasa Allah. Maka sekalipun kita berada di dalam situasi pandemi ini, mari kita imbangi ketaatan kita akan peraturan-peraturan yang ada, ketaatan dan kepatuhan kepada protokol-protokol kesehatan, tetapi semua itu kita dasari dengan keyakinan bahwa Allah lah yang memiliki otoritas terbesar di dalam kehidupan kita. Maka dengan demikian, yang terakhir, ketika keduanya sudah kita lakukan, maka secara otomatis hidup kita akan menjadi hidup yang selalu mengutamakan Allah, memprioritaskan Tuhan di dalam setiap hal yang kita hadapi. Kita tidak memiliki ketakutan kepada hal-hal duniawi, bahkan kuasa-kuasa jahat yang dapat membelenggu kehidupan kita. Tetapi secara otomatis ketika kita selalu memelihara ketaatan kita, maka Allah lah yang akan membuat kita menjadi kuat menghadapi apapun yang akan dan harus kita hadapi. Dan yang ketiga, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini kita diajak juga untuk belajar tentang bagaimana kita memprioritaskan Allah di dalam kehidupan kita. Artinya bahwa memang hanya Tuhanlah Allah yang harus kita utamakan, yang akan mendasari semua pengharapan kita, semua usaha kita, dan semua pergumulan kita. Biarlah itu kita dasari kepada penyerahan. Biarlah itu kita dasari dengan penyerahan yang utuh kepada Tuhan. Maka ketika kita sudah memprioritaskan Allah dalam kehidupan kita, serta mengandalkan Tuhan di dalam melakukan segala hal, maka yang akan kita dapat di dalam kehidupan kita adalah sukacita dan kekekalan hidup. Artinya bahwa kita tidak lagi akan dipusingkan dengan perkara-perkara duniawi yang membuat kita merasa lemah, tetapi firman Allah yang sudah diam dalam hati kita itulah yang akan memampukan kita untuk mengusahakan damai sejahtera, melakukan tugas panggilan Allah bagi dunia. Maka Bapak, Ibu, dan Saudara, marilah kita yakin
Ketika kita mau terus belajar untuk meneladani Allah, otoritas Allah akan terus menaungi kehidupan kita, dan kita pun juga dimampukan untuk membawa pengharapan bagi semua orang. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kita untuk terus mau berproses, memelihara ketaatan sampai akhir hidup kita. Amin. Saat teduh bagi kita. Kami mengucap syukur Tuhan karena firman-Mu sungguh boleh mengingatkan kami bahwa dalam kehidupan kami hanyalah Engkau yang patut kami sembah dan kami teladani. Mampukan kami ya Tuhan untuk kami dapat memprioritaskan Allah di dalam segala hal yang kami harapkan, dan di dalam setiap pergumulan kami biarlah sukacita kami, dukacita kami, dan pengharapan kami semuanya kami ungkapkan dengan keyakinan bahwa Allah lah yang menjadi sumber dari segala pertolongan hidup kami. Maka ya Tuhan, mampukanlah kami, karena kami ini manusia yang lemah, kami manusia yang masih sering mementingkan diri kami sendiri. Kami siap diutus ya Tuhan, dan biarlah kami dimampukan menjadi berkat bagi dunia. Terpujilah Kristus. Amin. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilahkan duduk. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita menaikkan syafaat kita, dan kita tunduk dalam doa syafaat. Kami datang ke hadirat Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Terima kasih karena meskipun kami harus membangun ibadah di rumah-rumah dan dalam kelompok, tetapi penyertaan Tuhan sungguhlah nyata. Terima kasih untuk setiap pimpinan Tuhan dan berkat karunia Tuhan yang selalu kami rasakan di dalam kehidupan kami. Kami pun menyerahkan ya Tuhan, segenap pergumulan-pergumulan hidup kami hanya kepada-Mu saja. Semua yang menjadi beban hidup kami, biarlah kami percayakan di dalam naungan kasih dan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Bapa, secara khusus dalam syafaat kami ingin berdoa bagi setiap keluarga-keluarga yang ada di GKJW Jemaat Tunglur. Tuhan berkati keluarga-keluarga kami, baik yang tinggal di sini maupun berada di luar kota. Apapun yang menjadi pergumulan-pergumulan dalam keluarga-keluarga kami yakin dan percaya Tuhan tidak akan meninggalkan pribadi lepas pribadi dan keluarga lepas keluarga. Tuhan adalah Allah yang akan terus menopang kami. Bapa, kami menyerahkan dan berdoa bagi saudara-saudara kami yang sakit. Kami rindu berdoa bagi pemulihan yang saat ini tengah dijalani oleh Bu Sarju dan juga Bu Susi. Saudara-saudara kami yang dalam masa pemulihan ini kami serahkan secara utuh di dalam kuat kuasa Tuhan Yesus Kristus. Untuk saudara kami Pak Puji, Bu Yuyun, Bu Suli, kami menyerahkan secara utuh dalam naungan kasih dan kuasa Kristus. Biarlah Tuhan sendiri yang menjamah saudara-saudara kami, menguatkan kami. Tuhan pulihkan saudara-saudara kami sehingga dapat pulih dari sakit yang dialami, beroleh kekuatan
dan penyertaan yang penuh dari Tuhan. Sebagai saudara-saudara seiman dan juga sepersekutuan, mampukanlah kami untuk mau terus mendukung dalam doa dan mau terus mendukung kesembuhan dari saudara-saudara kami ini. Keluarga-keluarga yang merawat biarlah Tuhan berkati sehingga pemulihan terjadi oleh karena kemurahan Tuhan yang nyata melalui setiap kami. Ya Tuhan, kami menyerahkan pelayanan-pelayanan dalam jemaat-Mu ini. Berkati setiap kami yang mengambil bagian di dalam pekerjaan Allah di jemaat-Mu ini, apapun bagian kami, apapun yang kami kerjakan, biarlah Tuhan sendiri yang akan memampukan kami untuk melayani dan memberikan diri dan hidup kami sebagai persembahan yang hidup. Bapa, kami juga berdoa untuk situasi dunia saat ini di mana bersama-sama kami hidup di tengah masa pandemi virus corona. Tuhan, biarlah Tuhan sendiri yang terus menguatkan kami agar kami tetap berpengharapan dan berpegang teguh pada kuasa dan janji-Mu. Kau berkati pemerintah dalam setiap usaha-usaha yang dilakukan. Kau berkati tim medis dalam setiap karya yang mereka lakukan. Pengorbanan mereka, dedikasi mereka, biarlah itu semuanya hanya dipersembahkan untuk pemulihan bersama. Dan kami berdoa juga bagi saudara-saudara kami yang terpapar virus corona. Mampukanlah mereka terus berharap hanya kepada Tuhan, dan mampukanlah mereka untuk terus berjuang melawan sakitnya. Mereka yang berduka cita karena berpisah dengan saudara yang terkasih karena wabah ini, biarlah Tuhan kuatkan. Tuhan mampukan untuk terus berpengharapan di dalam Tuhan. Ya Tuhan, mampukanlah kami para masyarakat dan semua warga dimanapun berada untuk mau taat dan patuh pada protokol-protokol kesehatan yang ada, sehingga kami pun dapat ambil bagian dalam memutus mata rantai penyebaran virus corona. Kami menyerahkan seluruh dan doa kami ini ya Tuhan, di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus yang kami kenal sebagai Allah pemurah, Juru Selamat kami, dan Allah yang menjamin kehidupan kami. Kami akan akhiri doa kami ini dengan doa yang telah Tuhan ajarkan kepada kami dalam pujian doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Amin. Amin. Amin.
Jemaat yang terkasih, sudah tiba saatnya kita mengumpulkan persembahan. Sebagai dasar persembahan hari ini terambil dari Roma 11 ayat 36. Demikian firman Tuhan. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih, mari kita mengumpulkan persembahan dengan kita memujikan Kidung Jemaat 302 bait 1, 2, 3 dan sampai selesai. Persembahan pada Tuhanku sambil puji Yesus Juru Selamatku. Dengan sukaria bukti padamu dan merasa kaya dalam Tuhanku. Mari kawan-kawan, rela hatilah, bawa persembahan, datanglah segera. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Allah yang bertahta di kerajaan surga yang mulia, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dan lawatan-Mu pada minggu pada hari ini. Tuhan, kami juga mengucap syukur karena kami telah mengumpulkan persembahan. Kiranya persembahan ini Engkau sucikan dan menjadi berkat bagi kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan, kami juga mendoakan kepada para pengelola persembahan ini, kiranya dapat dipergunakan untuk kegiatan-Mu di GKJW Jemaat Tungklur ini. Terima kasih Tuhan. Doa yang kurang jauh dari sempurna ini, kesempurnaannya hanya kami atasnamakan di dalam tangan kuasa-Mu Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita undur dari peribadatan kita dengan penuh keyakinan bahwa di tengah segala badai topan yang terjadi di dalam dunia ini, Tuhanlah satu-satunya pengharapan kita. Kita akan terus berjalan bersama-sama dengan Dia, maka mari kita juga memiliki tekad untuk mewujudkan karya bagi pekerjaan Allah di dunia ini. Kidung Jemaat nomor 440 kita pujikan bait yang pertama. Mari kita mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa yang nyata di dalam karya Tuhan Yesus Kristus dan akan terus memberi kita ketentraman dan kedamaian melalui kuat kuasa Sang Roh Kudus, senantiasa tercurah bagi kita semua, memberkati saudara-saudara semua, memampukan kita untuk hidup menjadi saksinya kini dan selama-lamanya. Amin.